depan pintu gerbang kemerdekaan gitu ya. Ini baru di depan pintu gerbangnya aja ngomongin Gaza, the real Gaza. Ini semiotik saja ya, dengan segala melodrama di teknisnya. Yang penting kita pelajari adalah satu pesan besarnya, bahwa persoalan Gaza adalah persoalan kita semua. Memang kebanyakan ditarik dari aspek historis dan sedikit dari aspek religi ya, sebagai bagian dasar akidah ya. Nah, tapi poin yang harus kita tetap apresiasi di sini adalah masih ada yang mau berusaha, walaupun nilai usahanya mungkin nanti kita punya POV beda-beda. Tapi mari fokus pada the real Gaza. Boleh saya tahu, ukhtifillah sekalian, apakah yang hadir pada hari ini memang update tentang kondisi di Gaza? Insya Allah, alhamdulillah. Ya, karena kondisi terkini sudah semakin memilukan, sementara dunia sedang dialihkan dan mungkin teralihkan dengan sempurna karena ada pertikaian baru Israel dan Iran, plus hari ini Amerika Serikat ikutan, ya. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah di mana umat Islam ketika ahlul Quran di Gaza itu lebih dari 95% ahlul Quran sudah berdarah-darah minta tolong untuk dibantu buka aja pintu akses kemanusiaan ya, maksudnya untuk akses bantuan kemanusiaan. Yang qadarullah tetangganya sendiri konon katanya Muslim Sunni pula katanya ya, nggak tahu deh aslinya gimana ya, itu biar jadi misteri ilahi. Yang jelas sampai saat ini pintu menuju Gaza ditutup. Makanya tadi itu sebenarnya ada penggalan-penggalan yang harusnya bisa nyentil masing-masing kita. Karena saya nggak akan mengalamatkan ke A, ke B, ke C sebelum ke diri saya sendiri. Apakah saya sebagai manusia masih mau membiarkan genosida terjadi di depan wajah kita sendiri tiap hari buka gadget? Apakah saya khususnya sebagai seorang muslimah hanya bisa menangis saja mendapati saudara-saudari saya di Gaza, di pusat tanah barakah ya, yang memang menjadi garda terdepan setiap kali Al-Aqsa dinista? Apakah kita hanya bisa menangis? Karena kebanyakan bilang, saya nggak tahu mau ngapain. Kita bisa berbuat banyak dengan dimulai dari minta sama Allah, doa agar kita punya ilmunya, karena tidak mungkin ilmu sebelum amal. Dan ilmu tentang Baitul Maqdis sesungguhnya ilmu tentang puncak peradaban umat muslim di dunia. Makanya kita nggak bisa hanya bermodal emosi. Kebanyakan yang ada di sini modalnya emosi nih kalau tadi dilihat di filmnya. Kita perlu lebih dari itu. Kita perlu iqra, karena the ummah of reading saat ini nggak mau baca kitabnya, sampai akhirnya yang baca kitabnya adalah musuhnya, dan mereka membuat interpretasi yang membuat kita pada akhirnya tertipu oleh narasi-narasi mereka. Maka yang di Indonesia punya tugas besar membantu Gaza khususnya, dan membantu proses pembebasan Baitul Maqdis dengan perjuangan narasi. Narasi yang pertama tentunya narasi tauhid. Tidak mungkin Baitul Maqdis dibebaskan kecuali dengan pasukan tauhid. Pasukan tauhid di garda depan dan pasukan tauhid di negeri ini. Kita semua punya medan ribat. Maka ilmui dengan komprehensif. Tentunya dengan Al-Quran, As-Sunnah, sejarah, ya, dan juga pembahasan yang kontekstual tentang politik, ya, geopolitiknya juga ini. Ntar habis ini kita dengar sama-sama ustazah kita untuk menilik lebih dalam lagi bahwa Gaza adalah
PR setiap umat Islam. Kita bisa mulai dengan doa, ilmui. Jika Allah berikan kita tambahan rezeki, maka latihlah diri kita untuk tidak berfoya-foya di Indonesia sementara saudara kita di sana berlumur darah setiap hari. Informasi saja per hari ini sudah lebih dari 200 ya yang syahid ya, dan itu every day, hampir setiap hari ya. Dan kondisinya juga semakin memilukan karena bisa dibayangkan ya, harga satu tomat bisa sekitar $8 satu tomat. Ibu-ibu pasti langsung shock tuh ya, satu tomat $8 kali aja lah 20.000 ya sekarang ya. Berapa sih dolar? Saya nggak pernah beli dolar. 16.000 ya, hitung aja tuh kira-kira ya. Pedes banget tuh kayaknya tuh dengernya tuh, beli cabai sekitar segitu. Dan kemarin yang paling memilukan adalah ada beberapa dari jurnalis mengatakan, permisi dunia, kami cuma mau ngabarin kalau di Gaza alhamdulillah 200 orang itu berpulang, sudah menjemput surganya. Kalian apa kabar? Jadi mereka tuh udah sebegitu ikhlasnya menyebut takdir. Maka PR kita di sini lagi-lagi saya highlight banyak, persiapkan diri, persiapkan keluarga, persiapkan generasi untuk menjemput panggilan jihad yang sudah di depan mata. Kalau mereka nggak ada, wallahi tugas kita bukan lagi santai-santai. Fardu kifayah sudah habis, maka setelah itu fardu ain. Setiap kita punya tanggung jawab karena kita pasti akan ditanya. Sudah siapkan hujah? Mari siapkan bersama-sama bil ilm ya, birruh bidam naftika ya aqsa. Mohon maaf kita udah semangat ya, belum langsung takbir ya. Mohon maaf kalau misalnya suara saya kurang optimal kali ini, tapi intinya saya cuma ingin mengajak semua yang hadir di sini jangan lalai. Jangan lalai. Ngomongin Gaza bukan hanya karena film Gaza. Ngomongin Gaza karena kita mau memastikan mau ditaruh di mana muka kita nanti di hadapan Allah. Mohon doanya supaya kita semua istiqomah, karena nggak sedikit orang-orang yang dulunya di pembela Al-Aqsa sekarang mulai banyak yang pindah jalur. Mari kita sama-sama minta istiqomah sama Allah. Saya tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka sholatan fil masjidil aqsa wa hurun aziz. Rabbana afrig alaina sabrahu wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Sekali lagi mohon maaf kalau saya mungkin kurang optimal dalam menyampaikannya, tapi ayo, siapa yang mau membangun generasi pembebas Al-Aqsa dari Indonesia, sama-sama kita bangun bersama untuk memastikan insya Allah di akhirat nanti kita nggak akan bikin malu Rasulullah SAW. Sedikit informasi juga bersama kami ada ikhtiar namanya Maqdisi Talent Hunt. Ini memang diikhtiarkan untuk anak usia 5 sampai 14 tahun untuk melatih diri menjadi orator, karena mungkin saja umur saya juga nggak sepanjang itu ya untuk bisa jadi orator terus kalau ada demo. Mudah-mudahan nanti segera ada suksesornya untuk menjadi narator dan kreator agar perang narasi di Indonesia bisa terus digaungkan. Kita memang jauh dari Gaza, tapi insya Allah hati kita tetap terus terikat. Semoga Allah ridho, semoga Allah kuatkan kita terus dalam jamaah. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.